Dua Demokrat berebut legalitas. Kita lanjutkan dialog. Pemirsa, kita masih terhubung dengan Muhammad Rahmat, juru bicara Partai Demokrat versi KLB. Pak Rahmat, di segmen sebelumnya kita sudah berbicara panjang lebar soal KLB yang digelar dan alasan dibalik itu. Sekarang kita berbicara soal bagaimana kemudian langkah dari Partai Demokrat versi KLB ini selanjutnya seperti apa yang akan dilakukan. Mungkin nanti tadi Anda katakan bahwa hari ini rencananya akan ke Kemkumham. Apa yang sudah disiapkan sejauh ini, Pak? Iya, insya Allah hari ini ya kita daftarkan ke Kumham. Setelah dokumen-dokumennya kita lengkapi sesuai dengan persyaratan pendaftaran partai politik hasil kongres ya. Sebetulnya kongres dengan kongres luar biasa itu kan sama saja dokumennya. Dan mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan Kumham sudah mengeluarkan legalitas kita. Dan selanjutnya tentu kalau rejimnya AHY yang sudah demisioner, karena DPP-nya AHY sudah kita demisionerkan di KLB Deli Serdang. Jadi bagi kita sebetulnya DPP itu cuma hanya satu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat itu cuma hanya satu, yaitu di bawah pimpinan Pak Muldoko. Nah, ketika AHY anaknya Pak SBY tidak puas dengan keputusan Kumham nanti, ya tentu beliau akan melakukan tuntutan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan kita akan adu bahan dokumen di sana, saling meyakinkan hakim ya. Kemudian kalau mudah-mudahan kita menang di PT UN, lalu nanti kalau mereka banding ya bandingnya ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung juga nanti akan ada proses ya, dan mudah-mudahan nanti kita juga bisa menang di Mahkamah Agung. Nah itu dia Pak Rahmat, kalau itu kalau menang, kalau misalnya memang dalam hal ini kalah seperti itu atau legalitasnya tuh malahan ke kubu AHY, nah ini apa yang dilakukan? Apakah memang sesuai dengan yang Anda katakan tadi mungkin yang akan dilakukan Pak AHY dari kubu AHY? Ya tentu kita sebelum melangkah ke KLB ini menerima masukan kiri kanan atas bawah ya, dengan pakar-pakar hukum, pakar-pakar tata negara yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi tidak hanya ujuk-ujuk kita KLB gitu. Penyiapan dokumennya juga dilengkapi oleh pakar-pakar hukum, pakar-pakar partai politik ya. Dan karena persiapan kita sangat matang dari sisi dokumen, dari sisi legalitas, kita sangat optimis dan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menolak kita gitu. Jika pemerintah nanti berbuat adil. Oke, tapi sesuai dengan ADART 2020 itu yang memiliki legalitas di Kemkumham, ini apakah dari kubu Pak Muldoko ini bisa dikatakan khawatir karena itu yang saat ini punya legalitas di Kemkumham? Tidak, karena begini, legalitas partai politik itu kan tetap terdaftar di Kumham. Tetapi legalitas itu akan berubah setelah ada kongres. Semuanya kan begitu. Misalnya, ketika Pak SBY merebut ketua umum dulu dari Anas Urbaningrum di KLB Bali. Nah, setelah KLB Bali selesai, legalitasnya kan masih atas nama Anas Urbaningrum. Kemudian Pak SBY melengkapi dokumen hasil kongres di Bali, lalu didaftarkan ke Kumham, baru legalitasnya berubah, kan begitu. Nah, lalu di KLB Surabaya, Pak SBY kembali menjadi ketua umum, ada perubahan anggaran dasar. Nah, anggaran dasar yang sahnya sebelumnya kan yang 2005, lalu berubah karena ada perubahan anggaran dasar di KLB, lalu didaftarkan lagi ke Kumham. Kan prosesnya seperti itu. Jadi ketika sekarang yang ada di Kumham legalitasnya adalah legalitas DPP-nya pimpinan AHY, ya wajar. Tapi kan kita akan memasukkan dokumen penggantian, nah nanti oleh Kumham akan diganti dokumennya. Nah itu dia Pak, tapi kan belum diberikan persetujuan terkait dengan penggantian ADART. Ya, terkait ADART, ruang tertinggi itu, keputusan tertinggi itu adanya di rapat anggota menurut Undang-Undang Partai Politik. Nah, rapat anggotanya itu apa forumnya? Bisa forumnya Kongres, bisa forumnya
ada namanya juga musyawarah nasional, Munas, ya kan? Tergantung partai politik menyebutnya apa. Kalau di Demokrat kan sebutannya rapat anggota tertingginya kan Kongres. Nah, rapat anggota tertinggi Kongres kita di Deli Serdang itu memutuskan menganulir anggaran dasar tahun 2020. Nah, kemana dianulirnya? Ke anggaran dasar 2005. Maka anggaran dasar 2005 hasil Kongres inilah yang akan kita daftarkan ke Menkumham. Begitu. Oke, Pak Rahmat, jadi kalau misalnya semuanya sudah selesai, katakanlah dari kubu KLB, versi KLB Partai Demokrat ini menang seperti itu, kemudian diberikan legalitas tadi terkait dengan ADART. Selanjutnya langkah politik yang akan ditempuh apa, Pak Rahmat? Ya, Pak Muldoko menyampaikan kepada kami bahwa Pak Muldoko itu inginnya menghimpun semua kekuatan, menghimpun semua kader untuk bergabung di rumah Demokrat yang besar. Jadi tidak ada pecat memecat ya kepada DPC, kepada DPD, kepada kader yang ada di DPRD, di DPR RI, itu nggak ada pecat memecat. Semuanya kita rangkul, ayo bahu-membahu, kita besarkan Partai Demokrat, kita berjalan bersama, termasuk kepada AHY pun, baik itu AHY, baik Pak SBY, baik Mas Ibas, ya tidak ada pecat memecat. Kita malah rangkul semua kekuatan itu untuk masuk ke dalam rumah besar ini, gitu. Bagaimana dengan mereka yang kemudian katakanlah menolak untuk ikut atau bersama-sama di Partai Demokrat versi KLB? Ya, mungkin penolakan sekarang itu penolakan emosional atau bisa juga penolakan karena dalam tekanan ya. Atau memang juga murni penolakan. Itu kan dinamika politik seperti itu di dalam partai kan biasa-biasa saja. Ada yang masuk, ada yang keluar, tapi tentu kita berharap penolakan itu hanya sekedar dinamika politik. Hasilnya nanti adalah mari kita sama-sama bergabung, sama-sama berhimpun di bawah rumah Partai Demokrat yang satu. Termasuk kader-kader yang saat ini berada di luar Partai Demokrat. Kita kembali mengundang mereka untuk bergabung di dalam Partai Demokrat gitu. Bagaimana kalau misalnya memang legalitasnya yang dikatakan sah adalah versi AHY, kemudian AHY ingin merangkul mereka yang berada di versi KLB. Ini apakah punya kemauan untuk kembali lagi ke sana? Nah, sekarang ini kan publik tidak tahu bagaimana tirani dan kesewenang-wenangan terjadi di dalam Partai Demokrat pimpinan AHY. Ya, publik kan tidak tahu, tetapi juga sebetulnya tidak elok kalau kita buka ke publik itu. Tapi karena Mbak Patricia menanyakan itu, ya saya buka sedikit ya kesewenang-wenangan yang dilakukan. Misalnya kesewenang-wenangan Majelis Tinggi merampas haknya anggota, yaitu Majelis Tinggi merampas hak anggota, hak politiknya DPC dan DPD, bahwa izin Kongres harus Majelis Tinggi. Ini tidak hanya merampas hak demokrasi DPC dan DPD, tetapi juga bertentangan dengan undang-undang partai politik. Ini satu. Yang kedua, misalnya dulu Pak SBY membuat fakta integritas yang memaksa mentandatangani semua kader. Apa isi fakta integritas itu? Bahwa tersangka, narapidana, ya kan, yang terlibat narkoba itu harus dipecat dari partai politik, Partai Demokrat. Nah, kita lihat misalnya Andi Malarangeng ujuk-ujuk sekarang menjadi sekretaris Majelis Tinggi tanpa ada pemulihan nama di forum Kongres. Nah, ini kan dilanggar juga fakta integritas oleh Pak SBY sendiri. Kemudian apalagi pemilihan ketua umum AHY yang tidak mengikuti anggaran dasar anggaran rumah tangga partai. Juga sewenang-wenang juga, tidak ada tata tertib di dalam Kongres, tiba-tiba AHY jadi ketua umum. Lalu apalagi yang sewenang-wenang? Banyak sekali PLT sekarang pemecatan kader di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh AHY. Kalau kita lihat misalnya database sipol KPU, berbeda pandangan sedikit langsung dipecat, berbeda pandangan langsung dipecat. Pasca KLB ini saja misalnya kami dapat laporan udah lebih dari 200 ya. Lebih 200 SK pemecatan yang dikeluarkan oleh AHY. Padahal udah didiskusioner. Nah, kesewenang-wenangan inilah yang diprotes. Bagaimana kita mau bergabung dengan AHY apabila
cara kepemimpinannya adalah kepemimpinan otoriter Oke, seperti Pak itu. Rahmat, berarti saya konfirmasi, Anda mengatakan bahwa sebetulnya sudah tidak ada lagi ruang yang tersisa. Begitu kalau misalnya kubu AHY yang kemudian dikatakan sah seperti itu, kemudian dari versi KLB tidak ingin lagi kembali kalau kepemimpinan AHY. Seperti itu, Pak Rahmat. Ya, jadi sebelum KLB ini Bang Joni Allen salah satunya sudah bertemu dengan Pak SBY, menjelaskan apa adanya, apa tuntutan dari kader di bawah, ingin perubahan di dalam Partai Demokrat, ya disampaikan dengan secara baik-baik. Itu kan islah juga sebelumnya. Kalau permintaan itu dipenuhi oleh Pak SBY waktu itu, maka tidak akan ada KLB. Tetapi kan ini tidak. Apa yang dilakukan oleh Pak SBY bersama AHY? Memecat 7 kader terbaik Partai Demokrat tanpa melalui Mahkamah Partai. Ini kan sewenang-wenang sekali gitu. Oke, berarti tidak ada ruang sama sekali ya Pak Rahmat ya? Kita membuka ruang. Kecuali mungkin ada perubahan seperti itu. Artinya yang diinginkan dari Partai Demokrat versi KLB seperti ini, kemudian kalau memang tidak ada tindak lanjutnya, artinya memang tidak ada ruang sama sekali untuk Partai Demokrat versi KLB kembali lagi di bawah kepemimpinan AHY. Kita menginginkan kepemimpinan AHY Pak SBY bergabung dengan pimpinan Pak Muldoko. Okay. Ya, mari bergabung dengan hasil KLB Deli Serdang, ya termasuk DPR RI, DPRD, provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia. Ayo kita bergabung berhimpun di bawah pimpinan Pak Muldoko. Oke, baik Pak Rahmat, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Good Morning Jakarta. Semoga agenda hari ini lancar, Pak Rahmat. Amin, amin. Oke. Terima kasih, Pak Presiden. Baik, pemirsa Good Morning Jakarta akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.